Halo sob, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat selalu ya, amin. Oke sob, di episode kali ini Ani sungguhin berbagai kisah-kisah horor buat sobat-sobat calon fokus part 1. Tanpa berlama-lama, langsung saja let's go. Fenomena teror pocong mungkin sudah tidak terdengar asing lagi bagi kita semua ya, karena banyak teror pocong yang banyak terjadi di beberapa wilayah Indonesia kita tercinta ini tentunya sob. Video ini diunggah oleh Video Gaib sob. Jadi ceritanya gini. Jadi siangnya si abang ini habis pulang kampung sob. Ya tahu kan sob, gimana kalau orang pulang kampung ya kan, pastilah ingin istirahat, ingin menghirup udara segar dan ingin rileks dulu habis kerja di kota. Namun di saat si abangnya sedang asik berkumpul dengan keluarga dan teman-temannya sob, tiba-tiba ada penampakan sesosok pocong yang jelas banget gitu sob. Dan kejadian yang baru-baru ini terjadi di salah satu desa yang tidak diketahui nama desanya. Jika ada salah satu dari kalian para subscriber yang tahu lokasinya, silahkan tulis di kolom komentar ya sob. Nah, dan si ocongnya ini itu bukan ocong biasa sob, yaitu jenis pocong ini bertubuh panjang, kira-kira panjangnya 2 meteran gitu sob, dengan muka yang sangat jelas sekali berwarna hitam gitu. Aduh, serem banget ya sob. Di ceritanya sob, ada cewek bule cantik yang datang ke negara tercinta kita ini sob. Sebut saja dia Markona. Nah ceritanya gini sob, si Markona ini datang dari Jerman buat liburan ke negara kita sob. Dan si Markona ini nih, dia bertemu tuh dengan abang-abang yang biasa ngantar para turis asing yang datang ke negara kita buat liburan sob. Kita sebut saja si abangnya ini dengan nama Jupri. Nah, dicarikanlah si Markona ini tempat buat tinggal sob oleh si abang Jupri. Dan si abang Jupri ini sob nemu tuh rumah tua yang kelihatannya sudah diperbaiki sob. Dan saking bahagianya tuh si Markona langsung tuh sob minta digendong ke si abang Jupri sob. Mungkin ya itu tanda terima kasih Markona buat si abang Jupri. Namun saat itu juga sob, tiba-tiba ada sesosok hitam yang intip dari belakang pintu sob, dengan tubuh yang berbulu besar dan mata yang menyala tertangkap kamera sob. Gimana tuh yang ngerekam? Kelihatan gak ya sob? Mungkin si makhluk tersebut juga mau digendong ya sob. Namun jika dilihat dari detail bentuk dan tekstur tubuhnya, itu mirip seperti wowo ya sob. Gimana nih tanggapan kalian mengenai makhluk ini? Atau kalian setuju dengan tanggapan saya sob? Atau punya tanggapan sendiri sob? Silahkan tulis di kolom komentar ya sob. Nah ceritanya sob, abang-abang ini sedang berkemah di suatu tempat yang jauh dari permukiman warga sob. Yang namanya berkemah kan sob, tentu saja tujuan utamanya itu pasti ingin melihat pemandangan indah dari atas gunung atau dari atas bukit. Juga ingin melihat secara langsung indahnya pemandangan matahari terbenam dan juga matahari terbit. Dan tak lupa pula yang biasa dilakukan oleh orang berkemah itu sob, membuat api unggun. Nah kali ini sama dengan seperti abang-abang ini sob, sebut saja namanya Udin, Agus dan Rijal. Nah rencana mereka bertiga sob itu ditugaskan untuk mencari kayu bakar buat ngidupin api unggun gitu sob. Nah setelah sekian lama mencari, mereka bertiga tidak bisa mendapat apa-apa, sehingga si Udin ini mengajak Agus dan Rijal buat menyusuri hutan yang lumayan angker sob. Setelah beberapa saat kemudian, mereka bertiga merinding saat ada di bawah pohon. Dengan niat menghilangkan rasa takutnya sob, majulah si Udin sambil memukul-mukul tanah dengan ranting pohon sob, yang bertujuan memberikan semangat kepada Rijal dan Agus. Namun sayangnya sob, dugaan itu tidak sesuai harapan. Di saat Udin sedang memukuli tanah, tiba-tiba muncullah sesosok hitam mengejar mereka sob. Apes, niat ngilangin takut ya sob. Kalau udah gini kan tambah takut ya sob. Hahaha.
Cerita selanjutnya ini merupakan yang paling seram sob. Dan gue yakin nih, jika kalian ada di posisi ini, pasti kalian juga akan lari sob. Ya semua orang tahu bahwa masjid dan musola itu pasti ada penunggunya sob. Baik di kalangan jin maupun di kalangan malaikat, tak terkecuali manusia itu sendiri. Namun terkadang ada saja makhluk halus yang usil yang suka mengganggu orang yang sedang beribadah gitu sob. Seperti dua pria yang ada di dalam video ini. Kita sebut saja namanya itu Aldi dan Komar. Nah si Aldi dan Komar ini sob ceritanya sholat di masjid pas tengah malam sob. Dan pada awalnya sholatnya pun lancar-lancar saja. Namun pada rakaat terakhir tiba-tiba muncullah sesosok pocong tepat di depan mereka. Serem-serem juga ya sob. Ketika kita pulang kerja terlalu larut malam itu sudah biasa sob, dikarenakan saking banyaknya pekerjaan kita waktu di kantor. Namun biasanya sob para pekerja itu pulang melewati jalan raya sob. Namun berbeda dengan abang-abang yang satu ini sob. Dia memilih melewati jalur hutan bambu sob. Mungkin si abang-abang ini tidak mau terkena macet ya, sampai nekat menyusuri hutan bambu, sekaligus mungkin ingin menghirup udara segar gitu ya sob. Awalnya sih tidak ada apa-apa dan lancar-lancar saja sob. Namun di saat tengah perjalanan sob, ada sesosok perempuan berlumuran darah gitu sob, sedang berjalan kaki tepatnya di pinggir jalan. Apakah sekalian gak dibawa aja tuh bang? Ya menurut kalian sih itu sosok apa tadi ya sob? Banyak tempat-tempat terbengkalai yang tersebar di seluruh dunia sob. Tak terkecuali tempat-tempat terbengkalai yang ada di negara tercinta kita ini. Salah satunya adalah Desa Mati sob. Namun yang bakal Mimin bahas kali ini bukanlah tempat terbengkalai yang ada di Desa Mati sob, tapi tempat-tempat terbengkalai transportasi umum, di mana yang kita tahu biasanya alat-alat transportasi sudah tidak akan digunakan lagi jika sudah melewati masa penggunaannya sob. Namun faktanya banyak alat transportasi yang tidak digunakan lagi bukan hanya karena sudah tua ya sob. Ada yang sudah mengalami kecelakaan atau disebabkan oleh sesuatu sehingga transportasi tersebut tidak mau digunakan lagi oleh pemiliknya. Namun yang namanya tempat-tempat terbengkalai itu sudah pasti menjadi sarang bagi para makhluk gaib ya sob. Dan kejadian ini ditemukan oleh mamang-mamang yang ada di video ini. Seperti biasa sob, sebut saja mamang ini Udin. Nah si Udin ini ceritanya ingin melihat bus yang sudah lama terbengkalai sob. Ya dikarenakan ada suara-suara gitu yang mencurigakan sob. Nah di saat si Udin mencari sumber suara, tiba-tiba muncullah sesosok perempuan dari kaca bus sob. Tak terasa kita sudah sampai di titik pembahasan ya sob. Sampai jumpa di video selanjutnya.